Nyebutnya perempuan aja ya, jangan wanita. Iya, perempuan. Karena kalau wanita itu kayak wani ditata itu udah harus hilang dari Oh. diksi. Wow. Tapi kalau perempuan itu kita empu gitu loh. Oh, dari oke. kata empu. Halo Ren, jumpa lagi sama Karina Rena. Dulu bidadari cangkruk, tapi sekarang kita bidadari obrolan kopi. Iya. Ya, kita udah lama banget gak ketemu dan udah vakum bertahun-tahun. Wow, ya enggak sih. Dari awalnya aku yang masih kurus, sekarang udah berisi, udah makin cantik gitu kan? Enggak juga. Kok alay? jadi kali ini Karina Rena nggak sendirian, Re. Aku ditemani beberapa orang penting sih ya. Beberapa orang penting. Jadi di sebelah aku ada Kakak Vera dari Perempuan Berkisah. Benar? Iya. Iya. Dan di samping Mbak Vera ada bapak-bapak komplek. Iya, sebut saja namanya Pak Ros. Iya, dan sebelah kiri saya ada penyiar radio papan peluncur dari Jumber Hits, ya kan? Sebut saja Virus. Iya, boleh Lintang Virus dong. Lintang Virus. Dan di balik layar, enggak usah disebutin. Jadi untuk kali ini obrolan meja kopi kita mau membahas tentang problematika remaja. Ya walaupun kita bukan remaja lagi. Anak muda lah ya lebih tepatnya. Anak muda, problematika anak muda. Kita akan membahas tentang cinta dan karir. Wow, kehidupan lah pokoknya, kehidupan anak remaja, anak muda zaman sekarang. Karena aku masih muda, jadi ini cocok banget sih buat diriku sendiri begitu. Sebelum itu, saya penasaran sekali dengan Kakak Vera. Kakak Vera. Kenapa Rancik? Ya, maaf. Apa sih Perempuan Berkisah tuh, Mbak? Perempuan Berkisah. Perempuan Berkisah itu sebenarnya dia basicnya dulu media online. Terus kita gerak ke komunitas yang di dalamnya itu kita berisi tentang pemberdayaan, pembelajaran buat para perempuan yang berbasis gender feminisme kayak gitu. Jadi semua yang kita lakuin di Perempuan Berkisah itu sebenarnya upaya untuk merangkul mereka perempuan, para penyintas, terus bisa dibilang juga yang masih menjadi korban di sekeliling kita untuk kita rangkul agar mereka itu bisa kembali, istilahnya kembali apa ya, kembali pede, kembali mau muncul lagi ke permukaan, karena kebanyakan kan mereka penyintas kekerasan seksual, kekerasan apapun berbasis gender online, kekerasan seksual atau apapun kan biasanya muncul insecure, terus mereka mundur kayak gitu. Nah, kita pengen ngerangkul mereka itu untuk tetap bisa berdaya, berkarya, terus menjadi perempuan yang tetap bisa ya berkarya dan berdaya itu sih kayak gitu. Ya bisa dibilang tidak dianggap lemah gitu ya. Iya. Wanita-wanita ini gitu kan. Iya. Jadi ada kata-kata yang bikin aku merinding sih sebenarnya, Mbak. Kenapa? Pas Mbak waktu cerita soal wanita, misalnya kan misalnya menjaga wanita si perempuan-perempuan ini, terus maksudnya biar mereka bisa berkarya dan lain sebagainya. Nggak tahu tiba-tiba langsung merinding aja gitu. Entah karena saya sebagai seorang wanita atau memang di sekeliling juga teman-teman juga kayak gitu. Ya maksudnya butuh kayak gitu, jadi tiba-tiba merinding gitu pas ngebahas tentang ayo wanita cewek-ceweknya harus nyebutnya perempuan aja ya, jangan wanita. Iya, perempuan. Karena kalau wanita itu kayak wani ditata itu udah harus hilang dari diksi. Wow. Tapi kalau perempuan itu kita empu gitu loh. Dari kata empu. Jadi gini, emang Ren ya, kalau aku sebenarnya Perempuan Berkisah ini kan dari tahun 2015 ya, dia basicnya kan di media online. Terus tumbuh sampai pada akhirnya kita punya anggota gitu basicnya. Aku aja baru gabung sebenarnya 2020 karena benar-benar ngikutin, terus mereka ada rekrutmen, aku tertarik buat gabung. Kayak gabung sama Perempuan Berkisah itu pada akhirnya kayak tahu kalau di sekeliling kita itu kan banyak ya mereka-mereka yang tanpa sadar itu saling menjatuhkan sesama perempuan. That's right. Dan yang paling banyak orang ini ya sesama perempuan sendiri, bukan dari laki-laki. Kalau laki-laki mungkin kan melihat perempuan yang
oh ya udahlah, karena memang kita berbeda gendernya kayak gitu. Tapi kalau sesama perempuan itu kan jadi kayak lebih ngeri sendiri ya, lebih ngeri sendiri, apalagi kalau dijatuhin kayak masa kita berubah fisiknya aja udah kok gemukan kan, itu basa-basi yang nggak penting, sumpah itu basa-basi yang nggak penting loh lah sih. Bangun katanya tambah lemu, ada tambah kurus, kalau orangnya nyaman kenapa Ya, kan benar. kayak gitu tuh. Tapi banyak yang nggak sadar dengan apa yang diomongin kan sebenarnya bikin nyesek kayak gimana. Masing-masing insecure Nah sendiri di ya. perempuan berkisah itu aku jadi kayak belajar benar-benar ngehargain sesama perempuan, nggak peduli basic kayak apa, nggak peduli masa lalu kayak apa, tapi kita benar-benar sama-sama dirangkul, kita dikasih kesempatan untuk bisa saling speak up gitu loh. Beda pendapat itu pasti, dan mereka tuh saling menghargai. Kalau misalkan contoh kecilnya kayak gini ya, aku dikasih Vera, kamu bisa nggak ngerjain ini? Oh ya mbak, aku coba kerjain gitu. Tapi selama aku dikasih rentang waktu seminggu aku nggak bisa kerjain dengan alasan mbak aku nggak bisa ini ya, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, di komunitas lain atau di organisasi lain, aku yakin dengan kamu dibebani pekerjaan seperti itu terus kamu nggak bisa ngerjain, kamu pasti kok nggak dikerjain loh sih kayak gitu. Tapi di perempuan berkisah tuh nggak ada yang sama sekali kayak gitu, kayak tahu kalau sesama perempuan harus saling mendukung, nggak ada tuh yang namanya kayak siko. Itu berarti kalau perempuan berkisah berarti apa namanya, kayak media advokasi juga kan buat sesama perempuan. Iya benar. Jadi memang di dalamnya itu kita punya konselor, kita punya tim hukum gitu. Jadi benar-benar kayak ada, kalau misalkan ada penyintas gitu yang selama ini kan kita banyaknya kan dari seluruh Indonesia, biasanya rata-rata penyintas ya, KDRT atau apapun lah yang kekerasan gabung sama kita. Terus ada tim konselor yang bakal ngedampingin kalau memang butuh advokat, butuh tim bagian hukum, kita bakal dampingin kasusnya sampai seperti apa kayak gitu. Mungkin banyak yang nggak ngerti penyintas itu apa sih, Bu? Penyintas itu ibaratnya kayak mantan lah. Mantan korban. Bukan. Iya, Oh, benar. bahaya. Ngerti kan? Mantan korban. Kayak Mas Tommy di belakang kamu. Penyintas orang yang pernah mengalami, Oh, yang lagi survive untuk dirinya Bangkit sendiri, lagi. untuk bangkit lagi, itu penyintas. Itu yang sedang, itu yang masih, atau apa yang sudah itu, apa kalau misalnya dia masih mengalami itu namanya masih penyintas juga gak? Iya, pokoknya yang sedang survive itu namanya penyintas. Sedang survive dan pernah mengalami, mereka adalah penyintas. berarti itu kan bisa dari sisi mana aja ya, nggak harus balik lagi, nggak harus cowok dengan cewek atau perempuan dengan laki-laki, nggak harus temen cewek sama temen cewek gitu kan, tapi menyeluruh, misal keluarga. Bisa aja. Bisa aja. Karena kekerasan yang dialamin perempuan itu kan kebanyakan juga nggak harus dari laki-laki, kadang juga ada karena dari Sama perempuan juga. Sebenarnya dari keluarga juga ada kan, karena memang Iya, orang terdekat kita kan iya ya. benar. Ya kalau misalkan nonton film Imperfect itu udah bener banget, itu dari orang tua dari kecil udah di kayak gitu, udah kayak Aku merinding sekali. Gak tahu kenapa itu merinding. iya. merinding. Karena mungkin gini sih. Ada gara-gara ngantuk merinding. Ya tadi ngantuk, tapi ada kopi yang bikin aku nggak ngantuk sih. Makasih kopi kan? Nggak, karena mungkin ada pengalaman pribadi sendiri atau trauma tersendiri sampai akhirnya kadang kan orang itu nggak, sebenarnya kan kadang teman-teman terdekat itu tanya kita kenapa dan lain sebagainya itu kan bukan karena dia pengen bantu kita atau ngasih solusi ya, karena mereka sebenarnya cuma kepo atau cuman ya udah apa nanti kita udah cerita tiba-tiba disebarin, akhirnya kan semua orang tahu, ntar tiba-tiba kita malu atau kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa temen juga yang sampai cerita sampai kayaknya tuh aku sampai gila ya nih orang-orang kok bisa, padahal dia percaya sama si anak ini, Makanya tapi dia mau disebarin cerita, ya. gitu. Makanya itu Ren, aku di perempuan berkisah itu ya sampai kayak ngerasa ini orang-orang hebat loh. Karena apa ya, di grup aja ya, di grup WA nih, misalkan di grup WA aja, kita tuh bisa curhat apa aja loh, apa yang kita alami, apapun itu kita bisa curhat di situ. Dan nggak ada tuh yang namanya terus ada yang bikin status ngasih tahu atau apa kan, nggak ada. Bahkan kalau misalkan pernah lihat di Instagramnya perempuan berkisah, mereka itu kan ceritanya kayak yang aku dari situ sih akhirnya kayak benar-benar
wah aku harus gabung nih sama tim perempuan berkisah nih gitu. Tapi secara Karena pribadi pernah nggak sih ngalamin sendiri tuh? Gila, aku Jadi pencinta film ini loh. Kenapa helm? hujan di luar dan basah cuy. Kekerasan, kalau kekerasan apa ya, lebih ke pelecehan sih, cuma kan aku orang yang berani speak up ya. Ya, oh ya inget sih. Kan aku beberapa kali pernah cerita kayak di kereta itu tiba-tiba kakiku di aku berani ngelawan, aku berani speak up gitu om. Pelecehan, cuma memang apa ya, kalau misalnya ngomongin traumatik mungkin kecil juga pernah sih, karena kan orang-orang isengnya apalagi lihat anak kecil kayak dipegang atau apa, sebenarnya kan untuk pelecehan kan, tapi kita masih kecil, kita juga nggak tahu. Mungkin kalaupun banyak anak kecil yang pada akhirnya dipegang di alat vitalnya, mereka kan pasti kayak yang bakal takut kan buat ngomong kan ke orang tuanya atau apa, kan pasti bakal takut kayak gitu. Iya Kalau sih. alhamdulillah kalau kekerasan sih aku nggak, cuma kalau pelecehan beberapa kali, tapi karena aku berani speak up, aku bakal lawan itu orang. Ini kan karena temanya perempuan dulu. Perempuan dulu. Gimana? Pernah juga nggak ngalamin kayak itu penyintas kekerasan, pelecehan, nah? Dari berbagai apa namanya, pihak lah, maksudnya entah dari teman, entah dari keluarga gitu, entah dari pasangan juga kan gitu ya. Kan kita kan kadang mungkin balik lagi kata Mbak Vera tadi kan, sama pasangan pun bukan berarti cuman hal-hal yang dalam berpasangan gitu kan ya. Ada lagi lah hal-hal yang lain yang itu bikin kayak kok rasanya dilecehin banget gitu kan, ini sebagai ini cewek loh, ini cewek pun dan sebagainya. Bahkan dari omongan kan juga bisa melecehkan. Benar gitu. Nggak verbal aja, ya fisik juga pernah kan. Fisik sering. Akhir-akhir ini sih beberapa tahun. Kan itu ngeri, kenapa? Sering. Kan itu Jadi aku pernah cerita nih Mbak. Aku di rumahku itu kan rumah daerahnya lumayan ramai. Tapi posisi waktu itu aku tuh biasa jalan kan ke Indomaret sendirian gitu kan. Itu kalau nggak salah SMA aku jalan ke Indomaret sendirian. Pakaianku tuh nggak minim loh. Ya udah aku pakai celana di bawah lutut, pakai kaos biasa, kaos gitu. Aku jalan nih, dan itu ada anak SMP cowok. Jadi kan dia mau masuk ke gangku, aku mau keluar gang nih. Tiba-tiba nih waktu kita bareng di papasan gini, dia megang di dada itu kan. Refleks dong, aku kejar dong dia, kejar, dan itu ada tetanggaku yang cuman diem doang. Om kok diem doang sih gitu kan, om kok diem doang sih. Jadi aku kayak, aku lari terus dia yang ngilang tuh. Aku ngilang tuh sampai ngobrol sama sampai teriak-teriak sampai semua keluar gitu kan. Dicariin anaknya nggak ketemu gitu. Dari situ aku kayak ngerasa gila, ini pakaian kayak gini loh, nggak minim loh, tapi dan anak sekecil itu loh, SMP loh, berani-beraninya dia. Itu Oh jelas banyakan nonton. kesel. Yang tidak. Dan itu biasanya tempat di rumah tuh aman gitu loh. Nah semenjak itu aku tuh nggak pernah yang namanya jalan kaki mau ke Indomaret. Mungkin naik motor. Jadi tempat tank. Padahal enggak dong. Enggak dong. Padahal deket kan. Padahal kan deket kan. Tapi aku gitu loh. Saking bener-bener trauma banget. Yang maksudku itu SMP ya? Aku SMP dan aku udah SMA gitu. Nah itu kalau masih diingat gitu loh. Kalau aku SMP masih main Dota, itu anak kenapa gitu loh. Aku SMP tuh masih main Dota, masih main. Jelaskan. Dia tuh dari awal kan nunduk loh Mbak, dia tuh nunduk, tiba-tiba pas kita udah papasan, itulah jarang ya, aku sampai kesel dan tuh nggak jadi ke Indomaret ya akhirnya. Iya. Semoga nonton ya ini. Iya, saya cari loh. Kamu ya udah gede ya, lihat ini videonya. Nah itu sih kalau aku dari pribadi kayak di apa, terus tahu pernah nggak sih teman-teman SMP dulu kan ada tuh yang iseng tiba-tiba tarik tas gitu. Oh iya. Pasti kan pernah ya? Enggak pernah waktu itu. Pernah. Dulu waktu SMA. Soalnya kalau sekolah bukan, aku tahu kawan kayak gitu segala macam. Nah itu kayaknya memang waktu itu guyonan gitu tuh kayak biasa gitu loh segala macam. Saya tidak berani,
Karena cupu dulu kan. Sudah cupu mesum mah. Mau di mana saya tempatnya, di pojok lagi saya. Jadi nggak pernah sampai segitunya sih. Ya. Iya itu dianggap normal, padahal kalau misalnya diingat lagi sekarang tuh kayak gitu tuh nggak normal, itu enggak gitu loh. Jangan. Dan aku itu kadang melihat beberapa temanku tuh kayak yang cuman apa sih kayak gitu kan, kayak ngerasa oh mau nih besok kita gituin lagi atau nanti kita gituin lagi gitu kan. Tapi Pas ini itu ada yang gitu kayak gitu ada. Satu dari sekian banyak temenmu pasti ada yang kayak gitu. Dan aku tuh nggak tahu kenapa itu temen waktu SMP itu memang sih ada beberapa temen yang kayak karena aku ketua kelas kan kayak apa namanya jadi nih kok udah mau nambah BK atau kayak gimana gitu, padahal aku sebenarnya ketua kelas juga biasa aja gitu. Cuman Tarik. enggak kayak aku tuh kayak ngerti gitu loh, kayaknya ada yang mau Oh iya. jahil nih gitu kan. Jadi pas noleh gitu entah aku pakai penggaris apa buku gitu, jadi kayak mereka tuh nggak kebiasaan kayak gitu. Tapi ketemu kayak, jadi aku ngeliatnya tuh oh temanku yang di tas, terus dia bilang apa sih, terus dan itu mereka diulangin lagi tuh kayak ini mau apa sih kalian sebenarnya, emang kalian nggak sakit digituin kan, ngerasa malu ya tas gitu kan, longgar tiba doang gitu ya. Nggak cuman itu sebenarnya bentuk pelecehan juga kan Mbak, kayak gitu. Nah makanya itu loh, kadang kan yang susah dibedakan kan si korban ini mau menerima atau tidak, sepertinya kayak gitu kan. Dan meskipun kita bercandaan aja, kalau misalkan tidak terima dengan bercandaan itu, ya itu kategorikan pelecehan seksual. Meskipun kalaupun dia menerima karena nggak enak atau apa, ya tetap sebenarnya itu bentuk pelecehan. Cuma kan kebanyakan udah kelewat apa ya, bercanda lah, kayak dibawa bercanda gitu loh, jadinya kayak ya udah biasa aja, padahal ya itu nggak bisa. Sebenarnya itu nggak bisa kalau udah dikategorikan. Makanya kenapa kan RUU PKS aku pernah bahas juga sih sama teman-teman pas waktu ngopi lo, berarti kalau misalkan ada RUU PKS dulu, kalau misalnya ada orang siulan atau apa lo itu bisa, bahkan itu bisa dipidana kalau misalkan si yang disiulin memang tidak terima, karena itu memang bentuk pelecehan gitu. Cuma kan kalau orang-orang kan ngerasanya kayak kayak berlebihan atau apa. Nah, tapi kalau dari hal-hal kecil aja udah dibiarin kan, jadinya kayak gimana kan kasus kekerasan seksual itu kan. Ini aku juga jadi ada di berita nih, sebuah berita ya kan. Ada mungkin Ini udah dimakan nggak sih? boleh makan aja. Kira properti. Bagus nih Pak. Enggak, yang benar-benar asli. Kok diem aja gak ada yang nyaut ya? Jadi kan di sebuah berita gitu ada misalkan dua pasang atau misal bapak dengan bapak tiri dengan anak dan segala macam, dan pada akhirnya itu kan bisa ini pemerkosaan antara bapak tiri dan anaknya gitu. Tapi waktu ada berita itu muncul lagi, katanya bilang lah anaknya mau kayak gini itu menurut gue ya gila nih orang masih bilang anaknya mau gitu. Kenapa kok yang keselnya itu kenapa si cewek itu pasti dianggapnya karena dia mau. Kalau misalkan yang kayak pemerkosaan sama berapa orang gitu, itu emang dibilang ceweknya mau juga kan enggak ya? Apalagi yang sampai meninggal terus bilang ceweknya mau kan enggak. Sekarang loh, kalaupun misalkan anak kecil terus dibilang maunya karena apa? Kalau karena ancaman dia bisa apa? Iya Kan? Karena uang 1 miliar juga siapa kan dia kan? Itu kan ngerti uang gitu loh. Bapak tirinya siapa itu? 1 miliar. Ya aku pernah juga ngeliat storynya Mbak Vera ke anaknya sendiri ya, ke Bre. Ya Bre. Terus kalau yang megang siapapun itu dia nggak mau kalau kecuali mamanya bawa pesan putih yang biasa sama dia. gitu. Dan itu Sama. Anakku juga kayak gitu. itu kasih taunya tiap hari atau kasih Kalau aku kan sekarang ya kekerasan seksual, terus banyak orang yang tidak tahu itu kan menurutku ya karena kurangnya seks edukasi sih. Seks edukasi itu sangat dianggap tabu sekarang loh. Kalau ngomongin penis, vagina, kenapa? Payudara, kenapa? Sama aja kayak ngomongin ini telinga, ini hidung, itu sama aja. Ini payudara gitu loh. Itu sama aja. Cuma kan jadi tabu kan. Banyak orang yang nganggap apa sih kok ngomongin vagina itu. Terus kita nyebutnya harus apa dong? Nah, kan kayak gitu loh. Nah aku biasain sih ke Bre itu kayak
ini namanya penis ya bre, kan ngasih tahu kan anggota tubuh ini namanya penis ya bre, yang boleh pegang ini cuma mama, Wawa sama Uti. Selain itu bebe kalau misalkan dipegang sama orang lain bebe bakal sakit, aku bilang kayak gitu. Jadi dia kayak ngerti gitu loh kalau misalkan ada Orang lain. onti, ada ontinya atau apa gitu, meskipun mau nyebokin gitu ya, nyebokin bagian depan dia pasti cuma minta siram kalau ini, tapi kalau ke mamanya pasti boleh dipegang gitu. Itu emang Karena dulu. itu yang harus dibiasain sih Ren, dari hal-hal kecil yang kayak gitu, apalagi seks edukasi itu sebenarnya penting banget sih. Penting. Banyak yang nggak paham kan, mereka taunya kalau misalkan berhubungan itu hamil, padahal selain hamil kan banyak banget. Iya, Penyakit-penyakit. yang lain dan sebagainya juga sih gitu. Sebenarnya ada sih beberapa yang bikin gue obrolin juga sama teman-teman yang mau terlibat di advokasi kayak gitu. Aku pernah ngobrol sama temanku yang di Lumajang progresif dulu. Mereka juga bidang advokasi juga apa sempat ngusut juga kalau saya kasus pelecehan yang di sekolah waktu itu. Ya di sekolah, terus apa namanya? Lumajang progresif itu komunitas yang itu memang fokusnya di advokasi sama kegiatan sosial. Di Lumajang memang ada. Kayak Iya, gitu. aku baru ngerti. Aku orang Lumajang soalnya. Cuma aku baru dengar. Makanya itu kan ngobrol sama dia. Kenapa sih kalau misalnya kita pasti ada cewek gitu bilangnya emang dia tuh concernnya sama feminisme sama gini apa segala macam, itu pasti sebagian besar pasti ngelihatnya kan quote on quote ngapain sih gitu kan segala macam. Iya. Itu pasti ngelihatnya juga di bidangnya kayak misalnya kalau di media sosial gitu apa kayak ada standar ganda juga, artinya kayak udah boleh gini ke cewek gini apa segala macam, kayak kita turutin segala macam. Tapi kayak kalau misalnya ada yang paling simple itu yang paling sering viral kan segala macam, ada cewek nih ngerekam cowok yang ganteng, entah dari kafe, entah di mana segala macam, nggak kenal, cuman ya dibikin konten aja segala macam, ngerekam tanpa izin kan. Itu pasti netizen kan nggak tahu dari mana ke mana kan, ini mana nih ini sudah keluar nih gini segala macam begitu kan. Iya, muter terus. Nah, akhirnya ini ya yang ngerekam ini berarti nggak belajar soal itu gitu kan, kalau simpelnya kan gitu kan Mbak. Maksudnya biar ngilangin bias itu gimana ya, maksudnya kan yang dilakuin sama perempuan berkisah ini advokasi dan bener-bener itu ngasih tahu gini segala macam, dan aku yakin pasti beberapa teman sampean juga pasti begitu sampean tahu sampean itu concern di situ pasti ada yang agak Iyalah. untuk yang dilakuin sama perempuan berpikir kisah untuk buat ini jadi satu yang mainstream yang bisa diterima semua, terus entah penyuluhan atau ngobrol langsung sama ini atau segala macam. Iya, memang ya ngomongin feminisme itu kan kayak juga masih tabu juga kan, kayak pikirannya kalau udah ngomongin feminisme berarti ini perempuan-perempuan pembangkang, nggak percaya agama, ngelawan laki-laki, pinginnya di atas laki-laki gitu. Padahal iya kan, padahal sebenarnya enggak teman-teman. Yang semua aktivis perempuan yang berbasis feminis itu aku rasa yang ingin disuarakan adalah kesetaraan gender, dan itu pun ya itu setara loh ya, bukan di atasnya. Bukan di atasnya, setara, menerima hak yang sama. Misalkan di pekerjaan ya gimana caranya kita punya durasi pekerjaan yang sama, terus waktu pekerjaan yang sama, dan jabatan yang sama, harus bisa menerima gaji yang sama. Tapi selama ini kenyataannya seorang perempuan pekerja di Indonesia itu tidak mendapatkan hak itu. Nah itu yang ingin kita angkat gitu loh. Terus kayak di kehidupan sosial aja, kalau misalkan kamu tanya tadi ya, jangankan aku yang waktu mau gabung ke perempuan berkisah itu sampai bilang loh ke suamiku, padahal aku seorang feminis, tapi aku kayak yang ke suamiku tetap bilang, Mas aku bakal gabung sama komunitas ini, nanti kalau aku keterima bakal banyak isu-isu perempuan itu yang aku angkat. Yang aku tanyakan ke dia adalah bagaimana cara dia ketika ada teman-temannya kan pasti wah bojone, aku yakin pasti banyak temannya suamiku yang mikir bojone Deris kok ngono sakno ya Derisnya. Kan pasti kayak gitu ya. Tapi kalau sakno ya Derisnya, lah kamu pengen tahu Deris, tanya Deris gimana aku mau perlakukan dia meskipun aku menganut feminis gitu. Karena pikiran orang-orang yang udah mikir feminis itu pengennya ada laki-laki itu loh yang pengen kita kasih tahu mereka. Padahal kita ya enggak, kalaupun jangan salah loh, kalau pelecehan kan
laki-laki itu sebenarnya juga banyak, cuma kan karena mereka udah maskulinitasnya dari kecil udah dididik untuk laki-laki itu tidak boleh menangis, laki-laki itu ini Istilahnya fragile masculinity ya gitu. udah kayak gitu. Jadi kan mereka kayak nganggapnya kalau aku nanti sambat, aku dilecehin, wah isin lah Iya, segala betul. macam. Iya, Gitu. Nah itu sendiri kan sebenarnya kan bukan kita ingin mengungguli mereka, tapi insecure-nya kamu aja kan. Ketika kamu merasa kayak gitu, berarti kamu insecure dong, bukan kamu ingin speak up. Iya benar. Nah, kayak gitu itu loh yang pingin kita kasih tahu ke teman-teman tentang feminisme secara gampangnya lah. Jangan berpikiran yang kita pengen di atasnya laki-laki kan apa ini satu enggak lah, gila aja kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa jalan bareng gitu kan lebih ini kan, kita bisa menerima hak yang sama dalam hal apapun ya oke gitu. Nah ini kan tadi kan ngomongin perempuan beriksa dan segala macam. Tapi kita kan problematika kita ada. Ya gimana ya, namanya juga lagi asik-asiknya ya kan, asik-asiknya terus lagi anak muda. jadi kan nyambung gitu. Nah, tapi anak muda kan ya udahlah, bapak-bapak ya diem aja lah, misalkan nggak terlihat muda ya biasa aja kali. Ya, gue biasa sih lah ini. Belum. Bisa tuntut. Iya kan? Betul. Saya bisa tuntut itu. Apakah ada laki-laki berkisah? Oh tidak. Lagi-lagi berkisah, bojoku ayah blonjo duwe kawan. Itu lagi-lagi berkisah sih, wah mau Kali gitu segala macam. Bahaya sih itu. Bahaya. orang kopi loh. Pak, tadi kita kopi nang Mungkin bojone. kalau ada pria berkisah, kisahnya beda Ren. Mereka pasti bakal yang aku mau ngopi ketemu cewek lewat. Iya sih. Iya sih. Oh, Pasti sementara itu. Pasti yang kata gak? itu yang bakal dibahas. Siapa kenal gak? Iya. Oke, kita balik ke problematika remaja atau anak muda ya, misalnya gini. Sekarang aku yang tanya Ren, boleh nggak? Oh boleh, boleh. Anak muda. Rasakan ya kita Iya, kita juga masih muda cuma sebenarnya kan kita milenial semua ya, cuma perbedaannya yang menikah dan yang belum menikah. Ya, Gitu. siapkan dulu sih. udah menikah, mau menikah, belum mau menikah. Mau menikah. Atau masih nanti saja. Dulu ya. Belum nemu jebakannya yang pas soalnya. Jodoh bukan ditemuin tapi dijebak. Iya. Gimana? Heeh. Apa sih sekarang ini yang paling banyak dihadapi anak-anak muda sebenarnya? Ren? Kalau dari percintaan apa yang bikin apa ya? Masalah percintaannya. Ya enggak cinta wes Karin atau segala macamnya. Apa sih yang paling banyak dihadapi gitu? Tantangannya apa? Yang bagi yang belum menikah ini, kalau kita ya Sudah pasti. Popo ya itu. Kalau menurutku gini sih, sebenarnya yang bikin aku kayak kenapa ya kok orang-orang mungkin masih nggak cocok sama pasangannya atau problematika kayak kerjaannya yang tiba-tiba kebiasaan sih mbak. Jadi aku ngerasa kan gini ya, aku sendiri kan kebiasaannya oke kuliah sambil kerja. Ada akhirnya aku kalau nggak kerja tuh kayaknya nggak enak gitu. Kayak nggak enak ya kalau nggak kerja, jadi aku nyari kerjaan apa kayak gitu. Nah sedangkan di sisi lain ada temenku yang kebiasaannya itu nongkrong mulu, dia pengen kerja, dia sampai kerja tapi kayaknya dia nggak pengen kayak nanti dulu deh kayak gitu. Padahal dia sendiri pengennya kerja. Jadi kan kayak misal ya kamu nggak pernah kumpul ya jadi nggak ada pengertiannya gitu. Kita kan kerja ya situ enggak gitu. Dan dari situ tuh kayak karena kebiasaannya yang dia nggak ada aktivitasnya cuma nongkrong, jalan-jalan sebagainya, itu membuat dia itu nggak ada bahan lagi nih. Akhirnya apapun yang dari luar tuh dibikin bahan, dibuat ngobrol sama nggak bisa, jadi nggak ada attitude ngomongnya gitu. Terus dari situ juga kelihatan ya, misalkan ada cowok yang mau deketin atau gimana, deketinnya itu emang bener-bener serius atau enggak, deketinnya itu emang bener-bener mau
cuman main-main atau cuma sekedar PDKT biasa gitu kan, itu juga terlihat dari perilaku itu sebenarnya. Kalau problematika apa ya, aku lihat sekarang tuh kayak yang mereka ya udah sih lebih kayak nyantai atau kayak ngeliat di sosmed gitu loh, ngerti nggak sih gimana ya? Kalau sosmed itu Di sosmed oke, jadi mereka pengennya kayak gitu semua, terus kayak ngehalu-halu kan, jadi kalau misalkan deket sama ini, nggak mau, dia nggak sesuai sama kriteria dia pergi gitu kan. Ngeri. Kayak gitu. Ngeri. Jadi ngeri ke kalau menurutku ya. Oh, Matematikaku. teman-teman yang akhirnya itu sambat pengen kerja tapi gak duwe kerjaan. Di sini ayo cangkem. Jadi kadang kita kalau misalnya dimotivasi, karena orangnya sebenarnya aku orangnya gini sih Mbak. Aku tuh bisa ngomongin orang, tapi kadang ngomongin aku sendiri tuh nggak bisa. Jadi kalau ngomongin aku sendiri tuh aku harus diem dulu, menyendiri dulu, kayak meditasi dulu. Yang tengah sawah. Iya enggak sih. Maksudnya kayak meditasi dulu baru bisa ya ternyata aku harus kayak gini dulu nih. Berarti kalau Rena di usia sekarang, apa yang paling jadi problem di hidupmu, Ren? Dari karir mungkin, cinta atau apa yang Seru nih. problem di hidupmu di usia sekarang? Misalkan mau nikah nih kayak enggak, kemarin rapi bisa campur apa enggak gitu kan. Siap atau enggak? Awalnya gitu Mbak, kayak kalau soal percintaan ya, awalnya percintaan kayak gitu. Jadi kayak misal ada trauma tersendiri gitu kalau aku. Jadi kayak udah lama nih pacarannya, udah kenal keluarga, tapi tiba-tiba nggak jadi. Itu kayak aku harus, ini bener nggak ya? Ini orang ini serius nggak ya? Jadi kayak aku tuh Selektif lah. Akhirnya kamu narik diri ya kalau misalkan ini ya. jadi kan sebenarnya tuh ada tuh Mbak di DM tuh banyak banget yang ngajakin ta'aruf apa segala macam. Serius ta'aruf yuk. Assalamualaikum. Apa nih? Ta'aruf yuk nikah yuk gitu. Dengan segampang itu mereka ngomong gitu loh. Terus ada yang tiba-tiba temen udah teman lama terus tiba-tiba deketin, dia bilang, gimana kalau kita menjadi hubungan lebih serius? Apa sih gitu kan? Sampai pada jadi nggak tahu kenapa tuh aku berdoa sih. Aku berdoa gitu, maksudnya kenapa sih aku kok trauma tuh nggak hilang-hilang gitu loh? Apa sih yang tak takutin sebenarnya gitu? Kayak nggak upload hubungan di sosmed kayak gitu-gitu tuh kayak trauma sendiri sebenarnya. Iya. Maksudnya Terus orang-orang kayak gitu tuh menganggapnya kalau misalnya kita ngobrol kata-kata itu pakai kata-kata yang ta'aruf dan segala macam, ada bumbu agamanya itu jadi lebih sopan gitu. Enggak padahal. Itu kan cuma kayak pacaran yuk, kan sama. gini. Itu cuma ta'aruf yuk. Dan dia waktu bilang ta'aruf itu kan posisinya waktu aku bikin story aku berhijab kan. Bagus. Aku lagi kerja kan. Enggak berhijab enggak dia Gitu kan. pacaran, enggak berhijab. Apa ketrigger? Alhamdulillah. Ada mau ta'aruf. Gitu ada kayak gitu juga kayak pasti. Nah giliran pas waktu gak berhijab ada tuh yang komen pengen seriusin apa gitu kan, pengen seriusin nikah yuk gitu. Jadi Tidak ya teman-teman ya. Tidak usah sweet coating ya. Gak usah. Ta'aruf itu tidak berubah kalau Anda ayo pacaran sama aja. terus kayak dari keluarga juga ada sih Mbak. Terus teman-teman sebenarnya aku tuh kayak dari berbagai, aku tadi kasih tahu kan aku tuh sebenarnya ada dari berbagai pihak. Mungkin kalau orang ngelihat itu aku kayak senang-senang aja gitu kan. Tapi sebenarnya mereka tuh kan nggak tahu ya aku tuh lagi mikirin apa yang tak rasain tuh nggak ngerti. Cuman kayak gimana caranya tuh aku bikin teman-temanku tuh udah kan nggak usah mikirin. Aku ngurusin uripku dhewe ae kon yang ngurusin uripmu dhewe ae gitu. Kadang kan orang-orang itu ya itu tadi cuman kepo, akhirnya ngomong sini. Terus ada yang tiba-tiba kayak temanku deket nggak terima banget gitu kan, karena posisi kayak misal dia Reki nggak ngerti tali aku cedek berena gitu. Akhirnya dia ngomong, aku nggak senang ada saya ngomong gitu. Ya udah biarin aku gitu. Cuman pada akhirnya aku kadang tuh kalau diem tuh mikir, gila ini aku salahnya apa ya kok sampai digituin gitu loh. Kalau kayak di keluarga gitu kan, keluarga ini aku udah ngekos nih, tapi masih aja gitu ya disambut pautin sama ini sama itu. Jadi kayak sebenarnya aku harusnya gimana sih gitu. Oh iya betul. Diam diomongin, gerak diomongin. Nah, akhirnya ada salah satu celotehan temenku bilang, menikah sajalah, karena jika kamu nikah kau tidak akan Iya. Sama. Dibikin nikah itu gampang tanpa komitmen. Mikirnya
tahun kemarin tuh mikirnya apa sih gitu loh kayak Oke. yang menikah mau pikir menikah tuh gampang, aku cuma gitu kan menikah tuh gampang, ya udah aku jalanin aja sendiri gitu. Cuman ya kayak gitu tadi, berbagai pihak omongan, kita kan nggak tahu ya perasaan orang masing-masing. Kamu oke ada yang nyantai atau kita ejek balik atau kita omongin balik gitu kan? Itu sih aku mungkin efek gara-gara ini ya, doktrin Disney, princess Disney. Pernikahan happily ever after. Enggak, itu permulaan dari semua masalah terbesar hidup Anda nanti. Gitu loh. Terlalu kedoktrin sama Disney princessnya itu. Dan sekarang itu kan banyak kotak-kotak ya mbak, pertemanan yang berkotak-kotak gitu. Teman yang kotak-kotak. Kubu-kubuan. Dulu waktu kuliah nih, aku tuh nggak pernah. Aku gimana caranya presentasi apa kelompok itu nggak mau satu kelompok itu aja nggak mau. Aku nyobain nih di beberapa kelompok. Nyobain. Ternyata kalau di sini ngomongin ini ya, kalau di sini ngomongin ini, oh gini ternyata ya kehidupannya gitu, cuman gitu-gitu aja. Dan sekarang tuh terlihat kan, kalau misalkan anak-anak ini ya udah sama ini aja, ntar ada yang aneh dikit. Nah, kayaknya sih bukan attitude apa ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya mereka tuh ada masalah apa sama kehidupan. Ada masalah, karena nyari masalah mereka itu biasanya. Kalau misalnya ada masalah keluarga ya jangan di kalau menurut kalau ada masalah keluarga ya udah cukup kamu aja yang tahu, jangan dibawa-bawa ke teman-temannya, terus begitu teman-temannya nanti berpikiran kayak gitu tentang keluarganya atau kayak gimana, jadi kayak nggak punya etika atau attitude gitu loh di keluarganya. Dan gini teman-temannya juga ya wes sekarang terus aku yang ini kayak gitu tuh. Tapi kalau ngomongin pertemanan ya gitu loh Ren, semakin tua itu memang kita akan semakin minim pertemanan. Benar. Nah, dan aku ya sampai sekarang pun aku tidak terlalu membuka pertemananku yang wah aku harus gabung sama ini, aku harus enggak. Aku tapi berusaha untuk memberi kesempatan mereka, kalau mereka ingin kenal aku ya udah ayo kita kenalan. Kita nyaman ya wes gitu loh. Maksudnya kayak kita masih bisa ngejalin hubungan, tapi aku tidak mau yang kemudian terjun, karena buat aku cukup mungkin karena aku introvert juga ya, yang bukan aku tidak butuh banyak teman, tapi aku lebih nyaman ngelakuin semuanya sendiri. Kalaupun ada kerjaan aku bisa tuh aku ngopi sendirian ngerjain aku bisa gitu. Aku yang nggak butuh temen harus ada temen, jadi tuh enggak. Jadi kayak bukan membatasi tapi benar-benar milih aja ke teman kayak gitu. Karena semakin kita tua tuh udahlah, pertemanan itu bakal semakin minim yang bisa satu circle, satu pemikiran sama kita. Jadi nggak usah berusaha untuk kamu harus kenal banyak orang, nggak perlu nih, tapi cukup membuka diri untuk bisa kenal sama siapapun gitu. Karena jatuhnya lebih sering dimanfaatin nggak sih mbak? Kalau misalkan kita sama temen ada yang tiba-tiba pengen berpikiran gitu boleh sih, cuma kalau aku selama ini aku nggak pernah berpikiran ke aku dimanfaatin, nggak ya, karena mungkin aku introvert itu ya tadi, kayak mohon maaf kalau misalkan aku nggak kenal dia tapi dia kenal aku gitu loh, it's okay gitu. Tapi kalau kamu berusaha buat mengenalkan dirimu ke aku, ya aku bakal terima, aku bakal menerima, ayo kita berteman gitu. Tapi nggak perlu yang terlalu aku harus ini nih biar aku dikenal, nggak kayak gitu aku. Nah, jadi dari situ tuh kayak ya udah, lagian kayak udah lah Ren, semakin tua dan semakin berumur itu kayak hidup itu nggak usah yang terlalu ini, menurutku nggak usah yang terus kita memang butuh teman, cuma kalau misalkan temen yang fake buat apa kan? Ya benar sekali. Gitu. Aku baru ngerasainnya. Tapi emang baru ngerasain sih teman, tapi kalau punya fake buat apa? Pada akhirnya kamu sampai di titik sing ya wis lah, misalkan aku jalan sendiri pun ya no problem bisa gitu loh. Sekitar umur 25 ke atas lah aku baru ngerasain itu mbak. Iya benar, 25 ke atas aku baru ngerasain kayak ya udah terserah. Berapa? 25. Ya itulah nanti kalau rasakan. Kalau menurut Mas Lintang sendiri apa? Iya dari segi cowok kan tadi cewek dulu enak banget tuh. Dengerin memang aku sih. Enggak, kalau misalnya ini apa tadi? Problematika itu ya. Anak muda. Kalau dari segi laki-laki biasanya apa sih? Dari kita. Soalnya kalau pertemanan laki-laki kan biasanya iya. Ya kan? Mungkin kalau kita ngelihatnya perempuan kan jarang ngasih rasa-rasa. Jadi apa sih itu? Paling rasa-rasanya rokokku gak tukuan rokok. Ya gak sih? Iya. Paling kayak gini. Mulai wes iki
rokokku iki ate japek iki koyo ngono kan. Iya. Salah sekali sih. Mau rasa-rasa deh daripada gini, rasa-rasanya cowok tuh lebih parah sebenarnya daripada cewek gitu. Maksudnya bukan lebih parah dari cewek sih. Mungkin bisa dibilang sama kalau misalnya emang kayak misalnya kan beberapa kan ngobrol sama teman-teman cewek juga. Misalnya kalau cewek tuh ngobrol tuh bisa ngobrol apa sih gitu kan? Sampai mungkin ngerasa dipandang berarti gak iki boleh duit tapi gak dibalik gitu-gitu kan? Atau apa sih kan? Gitu kan biasanya kan. Ngomong-ngomong yang sampai agak mungkin yang sampai intim mungkin sampai gitu. Cowok kan memang terlalu ini ya. Apa namanya? Kalau cewek mungkin kalau mau ngomongin soal seks atau apa segala macam mungkin harus benar-benar dekat. Iya, Harus benar-benar personal gitu benar-benar dekat. Oh, kalau cowok tidak. Semua orang kalau perlu tahu. Emang aneh sih emang. Jadi itu kan tahu salah ya. Kenapa disebut? Biar kayak merasa aku Oh, udah fighting pernah gitu, Mbak. mendapatkan dia. Betul. Dia. Metodenya fighting gitu loh soal-soal. Tapi dalamnya belajar juga sebenarnya gitu. Ngerti deh aku ada teman juga kayak gitu ngerti. Ada gitu kan, itu parah. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari cowok sendiri yang jadi kegelisahan yang mungkin 25 itu kalau cowok lebih ke statement diri sih. Maksudnya kita tuh bisa stand out gak di orang-orang ini kayak gitu segala macam. Makanya aku tadi agak kena keplak sih sama omongannya Mbak Vera ya kamu di sini bisa, kamu di sini bisa itu loh Mbak. Maksudnya aku selalu mengusahakan itu. Beberapa kali tuh kayak bisa deh harusnya masuk sini juga bisa. Bukan hal buruk sih, bukan hal buruk, Iya. cuman capek juga kan. Iya. Bener, Iya. sampai karena aku pernah ngobrol juga sama Rena. Maksudnya kalau di Jember nih, stakeholdernya tuh udah ada orang-orangnya, ya kan? Iya. Orang-orangnya tuh ini. Nah, saya pengen jadi salah satu dari orang itu, orang-orang yang benar-benar dilihat dan segala macam. Cuman di prosesnya aja tuh saya lihat Rena cerita gimana, mungkin ada teman-teman juga yang Rizky Bibir cerita gimana, gitu-gitu segala macam. Kok ngeri ya? Kok jadi orang yang benar-benar di ini? Tapi kalau misalnya cowok, kebanyakan itu Mbak. Jadi mungkin kita tuh pengen bener-bener dikenal tuh kita tuh siapa nih gitu loh, kita tuh siapa segala macam. Dan kalau misalnya emang soal kerjaan atau asmara emang sedikit, bukan sedikit ya, emang jarang lah kita menyi-menyi gitu segala macam. Lebih ke yang tadi saya bilang mentalnya terlalu Viking, dalamnya kan hancur pada dalam itu. Gak usah curhat juga. Anda juga dong. kalau di kerjaan benar, maksudnya kalau di umur sekian ini memang akhirnya masa gini ya, maksudnya kalau kerjaan tuh kayak bisa nggak ya ntar ke depannya gini segala macam. Tapi sebenarnya kata Mbak Vera, sebenarnya kalau insecurities cowok lebih parah sih sebenarnya. Karena kan mikirnya adalah tanggung jawab. betul. Kita nikahin segala macam. Orang-orang yang di luar sana kan mikirnya kan cowok mah enak gini segala macam. Enggak juga sih. Maksudnya kalau misalnya kita belum selesai sama diri kita sendiri. Tapi dari orang tuamu ada ini gak sih kayak neken gak sih apa kamu umur segini belum nemu kerjaan yang pas ini nggak kepingin kita apa Ya, kalau misalnya itu biasanya kan ada kan beberapa orang tua yang kayak gitu kan. Betul. Kalau ini sih enggak. Kalau misalnya dari orang tua sendiri sih, kalau tekanan untuk menikah gitu apa segala macam enggak. Kalau misalnya kerjaan itu mungkin pribadi ya, kalau misalnya pribadi itu memang sudah lelah mereka mencekoki apa yang mau mereka. Soalnya tidak bisa. Maksudnya aku tetap lakuin, kamu coba ini, kamu coba ini. Oh siap, saya coba, saya tidak mau durhaka. Tapi tidak bisa gitu. Nah ini kan ikutin orang tua udah gak mau nih, doa lu sendiri nih. Kamu udah mau ngapain? Gitu. Jadi terserah Anda sudah. Tapi tidak pernah ngomong itu loh, anaknya bapak itu loh enak kerja tadi PNS, tadi iki, tadi Enggak, itu kan kasar aja. Mereka lebih halus. Lebih halusnya adalah, wih, gitu. Soal wih, oh, anda iki satu sih, ibu ya, aku kan mau diterima di dosen. Oh, jadi nggak bilang, iya, jadi dia nggak bilang bagus itu enggak, jadi diterima dikit. Oh ya wes. Dengan yang lewat lagi, nah itu kan tanya ini deh nah ya wes. Kan, ya, udah tanya kamu tuh gimana enggak? Jadi, ya wes, tak keluar dulu, mana beli rokok ya wes, hati. Kita lebih kesek. Jadi ya, makanya kalau misalnya Rasa percaya diri nggak sih sebenarnya itu betul, lebih fragile sih sebenarnya kalau cowok itu kalau menurutku. sebelum dia nyoba tuh dia udah ini sendiri apa? Aduh bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Kan kita kalau ngomong nggak bisa tuh tiba-tiba nanti misalnya yang nggak jadi beneran gitu loh. Afirmasi, jadi afirmasi. ya afirmasi positif sama negatif itu berpengaruh kan sama itu. Iya bener kan. Aku tanya ke sama kan udah nikah nih. Sama ngelewati fase ini tuh gimana? Tapi ngopi aja, santai aja, wes gitu. Nah, kebetulan ketika ya itu
di awal tadi aku bilang nikah itu gampang, yang sulit itu komitmennya kan. Tapi ketika kita sudah bisa berhasil berkomitmen satu sama lain nih ya, karena rumah tangga kan isinya berdua, bukan personal kan, bukan amoeba kita kan. Waktu ngobrol nih visi misi, masing-masing visi misi, nggak tahu ya, Vera apa juga kayak gitu visi misi. Jadi aku itu kepingin keluarganya seperti ini. Dari pihak istriku juga, iya mas, aku juga kepingin seperti ini. Nah, ketika kita sudah sama-sama nyampein visi misi, akhirnya terbitlah itu amandemen komitmen nih. Jadi meskipun kapalnya goyah, ombak gede, ada ikan hiu, itu kita tetap ya sesuai lah, mau gimana lagi. Turning point sampai loh, mesti aku yakin sih, maksudnya nongkrong sampai otomatis berkurang kan soalnya anak, iya kan, otomatis. Terus cewek, wah aku yakin karena sudah komitmen segala macam. Nah, turning pointnya sampai di sing bener-bener kerasa aku rapi, bisa nongkrong segala macam bisa. Gitu segala itu apa? Apa dari sampean sendiri atau ada momen kah waktu itu segala macam? Enggak ada sih. Aku lebih ke sadar diri aja wis. Iya enggak sih, sadar diri aja wis. Ketika kita kepingin istri kita atau pasangan kita melakukan apa, misalkan kamu sering-sering nongkrong lah sama teman-temanmu ini. Aku ini di rumah dewean, enggak buat temen ya opo. Ketika kita ngomong seperti itu tapi kita nongkrong, bangsat gak sih? Iya kan? Iya kan? Sakar dewe kan kayak gitu kan. Aku pengen bujukin menurut tanganku kan. Tapi aku gak ngasih contoh. Terus iya kan? Bisa lah itu. Iya kan? Kayak ngono paling enggak. Ketika kamu ingin, makanya aku ngomong apa, kenapa harus ada visi misi di depan? Itu untuk kelanjutannya itu tadi. Kasih wejangan kemarin sama saya. Nah Mbak, ini soal karir juga ya. Mbak Vera pasti pernah kan ngerasain beberapa tahun udah di dalam perusahaan itu, terus tiba-tiba kayak ngerasa nggak sefrekuensi sama, bukan nggak sefrekuensinya tuh gara-gara mungkin orang-orang atau dalam pekerjaannya gitu. Curhat sini. Curhat dirinya sendiri. Nah itu yang Mbak Vera lakuin apa sih? Misalkan apa tetap bertahan di situ atau memang gimana? Gimana sih, pokok intinya aku tuh lagi dalam fase kayak gitu, jadi kayak ngerasa kok aku kayak nggak sefrekuensi ya gitu loh. Kenapa ya kok kayaknya malas, bukan malas sih, yang biasanya giat itu kayak gitu. Kayak ada teman-teman itu nggak tahu lah gitu lah. Pastilah Ren, kalau misalkan kita apalagi udah hitungan tahun ya, pasti bakal ada tuh di masa-masa kayak gitu, entah dari sistem, terus entah dari circle pertemanan kita yang udah mulai nggak nyaman karena kedatangan orang baru, terus orang lama keluar, kan pasti kayak gitu. Cuma kalau aku ya nggak tahu sih, suamiku dari situ selalu bilang ke aku gini, ketika aku dulu pernah sebelum pas akhirnya 2019 aku keluar dari perusahaan itu kan 4 tahun. Sebelumnya kan aku pernah hampir mau resign juga kan. Terus dari situ cuma ngingetin ke aku gini, selama kamu masih nyaman ada yang hal bikin kamu nyaman di perusahaan itu dan itu jadi hal penting buat kamu ya wes gitu. Tapi kalau misalkan hal apa ya yang ketidaknyamanan itu lebih gede, wes tinggalin gitu, karena kamu stay di perusahaan itu cuma karena mengharap gaji misalkan, tapi kamu tidak pernah menemukan kenyamanan. Udahlah, itu bakal berpengaruh ke semua inimu, mentalmu, pekerjaanmu kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak Vera pas lagi mau kerja gitu terus moodnya langsung berantakan gitu, nggak fokus atau kayak gimana? Aku pernah kok, pas aku habis resign dari perusahaan yang 4 tahun aku itu ya, aku ambil kerjaan 4 bulan cuma gara-gara aku mikir aku nggak bisa produktif di sini. Bener aku copywriter kan waktu itu. Aku copywriter di perusahaan itu yang buat aku kayak nulis. Yang sebelumnya aku udah sering nulis, terus di situ juga nulis, terus habis itu nggak banyak pekerjaan. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak produktif, buat apa ya aku di sini. Sebulan aku cabut gitu. Jadi kan aku tuh bekerja juga pingin ada hal yang bisa buat aku berkembang berikutnya kan, nggak mungkin aku stuck gitu. Kalau misalkan aku di sini udah ngedapetin ilmu copywriter ya aku di
di sini harus bisa ngedapetin yang lain dong, jangan itu terus, ilmuku nggak bakal berkembang gitu. Tapi akhirnya aku cari perusahaan yang beda nih, yang sebelumnya aku di media, terus di media satunya di hospitality, aku coba cari yang lain nih, aku nge-PA. Nah di PA itu aku bener-bener kayak ngedapetin ilmu baru. Aku berusaha jadi admin, aku ngehandle seorang director itu seperti apa, kayak gitu. Jadi nantang diriku sendiri kalau aku tidak mau stuck di satu tempat sih, kalau aku kayak gitu orangnya. Kalau nggak nyaman itu, enggak lah, aku mau dulu. Berarti kenyamanan itu faktor yang paling penting lah ya, hampir di setiap hal yang kita lakukan gitu kan. Aku setelah ganti bagian sih Mbak, setelah pindah unit ya. Iya. Itu jadi kayak ini kok Udah berapa lama sih yang di kalau yang Pindah ini. yang dipindah udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh, lama juga ya. Baru sadar loh. bisa bertahan Iya loh. itu kan udah kayak melewati. Jadi aku pernah curhat sama temanku, Tapi kan- pengen keluar, Bentar. Mbak. Tapi kan pada akhirnya kan ngeganggu banget kan Iya, mentalitasmu, bener. terus jadi kayak tidur pun bakal nggak nyenyak pas kali Iya, karena serius. pikirannya udah besok udah kerja mana kok udah kayak Bakalan gini. nggak nyenyak, mau katanya budal merina sih keturun. Karena nggak tidur. Karena nggak tidur Pak. Itu berarti aku susah tidur. Aku tuh susah tidur, Mbak. Aku tuh pernah tidur tuh jam 12 siang. Aku pernah tidur jam 12 siang. Aku pernah yang besoknya harus ada acara event di luar, dan itu aku nggak tidur seharian. Pernah aku, Mbak, dan itu aku nggak tahu apa yang tak pikirin, tuh nggak ngerti apa. Aku coba, aku tuh lagi mikirin apa ya? Aku mau coba makan apa segala macam itu Iya. nggak bisa, jadi jadinya gitu. Ya udah, harus capek banget baru bisa Baru tidur. bisa tidur. Itu. Tiba-tiba mukul. Enggak, tiba-tiba aku langsung inget ini temanku. Ya akhirnya gibah ya Pak. Oh iya, kayak misalkan anak-anak Baca gimana? lagi Lucunya kayak gimana ini ya? yang di bawah, maksudnya umurnya mungkin di setara aku atau di bawahku gitu kan. Kayak misalkan orang-orang yang itu tadi sih, menurut Mbak Vera atau bapak-bapak dan Mas Lintang. Iya. Misalkan anak itu apa ya, kayak enggak, dia cuman stucknya di situ gini, ya udah tiap harinya mungkin entah ngopi atau kayak gimana gitu kan. Ada juga, ini salah satu temanku nih ya, Iya. satu temanku itu dia itu pengen banget kerja sebenarnya, tapi dia tuh nggak dibolehin sama keluarganya, sama masnya terutama. Cewek apa cowok? Cewek. Dia tuh nggak dibolehin kerja. Dia sampai pindah ke Jember ini, dia sampai minta tolong aku buat dicariin pekerjaan. Tapi nanti kalau misalnya udah kayak gitu, si masnya ini sebagai tulang punggung keluarganya itu nggak bakal ngasih dia uang, nggak bakalan transfer uang. Terus dia harus kayak gimana gitu? Pasti lah, itu masalah pasti sih. Itu dia tuh kan, ya mohon maaf, dia tuh juga dia menghilangkan pikiran-pikirannya dia atau stresnya dia tuh dengan cara minum, Mbak. Ya, dia dengan cara minum gitu Saya kan. juga gitu kalau habis makan mesti Air putih kan. bukan minum itu kan. Tiap dia lagi hike-nya atau kayak gimana, itu selalu dia curhat. Ya masalah itu terus. Padahal kita udah ngasih tahu nih kayak gimana, tapi dia selalu bahasnya itu terus, sampai teman-temannya tuh kadang gimana ya cara ngomonginnya lagi gitu. Lu berarti dia hike-nya berarti hike dibuat-buat. Bukannya orang-orang itu kadang masalahnya juga karena itu kan, dia mau kerja tapi ada yang nggak bolehin lah, atau dia pengen ini tapi nggak dibolehin lah. Itu cara ngatasinnya gimana? Dia pernah tahu nggak kenapa dia nggak dibolehin kerja? Nggak tahu, dia sampai itu ya kenapa gitu, nggak tahu. Ini nanya. Iya, kenapa nggak Iya, berusaha nggak boleh buat kerja. tanya? Gitu. Iya kan? Gitu ya, harus. Iya, ya dia dulu lah tanya. Dia harus tahu gitu loh alasannya. Mungkin kalau misalkan ngapain kerja, atau udah kamu nggak usah kerja aja udah dapat uang gitu loh, udah bisa buat jajan kan gitu. Kalau Atau misalkan dia mungkin, kerja uangnya masnya nggak kalong, itu kan ya atau mungkin kan keluarganya kepikiran kan kalau misalkan dia kerja, tapi kalau misalkan kepikiran kan dia juga nggak bakal diperbolehkan kan sampai ke Jember Iya, kan benar. sendirian. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kan jadi jadi Kayak kenapa pembelaan. gitu loh. Kenapa harus Sedangkan dicari tahu? dia tuh harusnya dibawa nih ke Kalimantan,
kumpul sama ibunya sama masnya dan istri masnya gitu. Mulai menjurus, ayo menebak-nebak kalian. Cuma posisinya itu kalau dia di sana dia pasti nggak bakalan akur sama masnya mbak, karena nggak tahu kenapa masnya kalau tiap ngeliat dia walaupun dia nggak dikasih uang terus nih bawaannya tuh pengen marah mulu, main tangan gitu. Jadi itu kan yang bikin itu yang bikin dia kesel gitu. Kayak tiba-tiba kita mikir, oh ada something. Kasihan kan dia kan, padahal tuh adik kandung loh, jadi aku kasihan banget. Aku nggak tahu sih untuk gimana sih caranya buat ngasih tahu dia kudu piye nih gitu. Padahal Aku pengen jaganya mungkin mas. Kalaupun dia kerja tanpa harus bilang, masa kakaknya langsung harus ngerti kan? Ayo gimana? Misal. Iya, aku udah Ya kan jauh. Kisah-kisah aja. Mungkin dia gak mau sebenarnya kerja. udah pernah kerja sebulan kalau nggak salah. Waktu itu tiba-tiba masnya datang tahu kalau misalkan dia lagi kerja. Update story kali. Masih bisa kena akun. Karena sebenarnya ada temen yang ngomong sih di kosan. Itu. Kawan-kawannya tidak kooperatif. Soalnya ya kebetulan yang ngomong nggak tahu kondisinya seperti apa gitu loh. Kalau yang kita kan udah tahu gitu. Iya. Kasihan aja sih sebenarnya. Ini cewek Iya. balik lagi di ke perempuan berkasih kita. Berkisah. Perempuan berkasih. Kamu segitunya ngomong ini ya, asmara kayaknya. Asik. Kayaknya soalnya lagi berbunga-bunga kan. Oh boleh, betul. Kemarin bikin story gak kelihatan wajahnya mas? Iya. Lanjut. Jadi terka-terka ya dasar netizen. Yang bilangnya anak bupati lah apa. Sebel. Berarti dia nggak ada ini, komunikasinya nggak terbuka tuh sama masnya. Oh iya betul. Pada akhirnya Kasihan tapi ya. bisa jadi ada nih ya satu kasus ya. Apa si masnya ini kebetulan mungkin case tadinya sama tuh. Dia jadi kepala keluarga lah, kasarnya tulang punggung lah, bukan kepala keluarga. Jadi tulang punggung keluarganya mulai dari kecil. Sedangkan adiknya mendapatkan pendidikan dan lain-lain itu sing kasarnya itu sebenarnya itu dipinginin si kakak nih. Kayak gitu. Jadi kayak ono rasa aku iki kesel-kesel nyambut gawe awakmu kerja ngene. Terus lah aku nyambut gawe di sini. Karena aku sekolah ya Oh iya. Jangan-jangan kayak gitu lagi. bisa jadi kan sebenarnya. Jadi kayak iri. Kehidupan yang dipunyai si adik ini sebenarnya kehidupan yang diinginin sama si kakak. Cuma nggak pernah didapetin tuh. Nah, Dan si kakak ini ngelakuin, maksudnya kerja itu juga, yaudahlah aku gak bisa, aku iya, bisa. iya. Gitu kan. Pada akhirnya dia mikirnya ini ya apa maneh, aku anak pertama, Iya, aku tulang punggung. Merasa bertanggung jawab kayak gitu. Padahal Kayaknya sama dong. anak pertama semua. Waduh. Pinjam dong. Yuk kita sebagai komunitas. Berarti nggak ada keterbukaan itu tadi. Itu lah komunikasi itu salah satu jalur pentingnya. Nah tuh rek sembarang wis ora wae wis komunikasi. Ngerti? Jadi nggak cuma nang pacarmu tok komunikasi kok. Iya. Sama keluarga juga butuh untuk komunikasi. Komunikasi coba nengae. Udah coba. Apa ya, Rek? Iya ada kamu di sana. Penting banget. Tapi ini sih kayak yang kalau misalnya masalah karir atau masalah kerjaan yang sering dihadapin sama anak sekarang tuh maksudnya kayak orang kopi atau tempat kerja atau segala macam tuh sambatnya mesti sama dengan kalau buat anak-anak muda yang sekarang ya pasti ngomongnya kalau misalnya udah kerja mungkin nggak sampai setahun 2 atau 3 bulan atau 4 bulan segala macam ini kayaknya bukan passion gue. Aduh. Nggak apa ya? Itu sekarang lagi hits banget loh, semua serius. Serius. Iya, bener ya. Iya kan, terus maksudnya Bukan dibilang passionku. lebih enak sih passion atau hobi yang dibayar. Maksudnya Nah, orang-orang kayak gitu kan mesti gini loh, kayak mereka juga entah mereka gak tahu atau gimana kalau hobi lau jadi pekerjaan nih. Karena otomatis kan kerjanya di kerjaan terus nih. Lau stres, lau stres di situ. Mau lari kemana lau? Kenapa nggak dilihat itu aja gitu loh? Maksudnya akhirnya beberapa kali ngobrol sama temanku, job is a job gitu loh. Maksudnya you just do it. Kalau misalnya ya kamu kalau you don't have to love your job, nggak perlu. Maksudnya kerjain aja kalau kerjaan gitu loh. Karena yang disambatin sama orang-orang itu mesti perusahaan-perusahaan. Betul, anda gue lagi mandek kan, mandek kan. Cuman gara-gara apa? Mandek gue resign, resign gitu loh. soalnya karena gue menurutku kon rapi aja. Kalau ketika rapi realistis. Tapi kan banyak yang lebih realistis. Lebih realistis. Bisa lebih tahu. Itu balik lagi problem mereka itu untuk anak-anak yang masih muda-muda itu dia mereka pengen menikah muda di dalam usia muda dan mereka nggak ngerti sebenarnya menikah itu nggak segampang itu dan mikirnya ya itu tadi aku rabi wes di mangkok ini tok kayak gitu kan akhirnya aku kerjanya kesel
salah kerja tak aku tak ada di rumah tangga ngono kan. Wah, istilah kerja. Nah, Itu suruh Bisa, pasti bisa. suruh gini dikit Asal terus kita. gini. Rajin open BO. Kenapa TikTok ibu tiba-tiba? salah. Nah itu juga ya kan sekarang sindrom Ya, open BO kan Anda sempat dikira itu beneran kan? Iya. Ya waktu itu. Iya beneran. Iya, kenapa dibilang beneran? Beneran ditawarin. Berapa dong? Gila emang orang-orang. Orang itu agak mikir itu bercanda atau enggak gitu loh. Kan Seriusin dilihat dong. dari ekspresi kita kan juga bisa ya, ekspresinya kita pas lagi Bikin gimana? bikin bagaimana gitu kan, kenapa diseriusin netizen enggak Di generasi yang sekarang ini generasi sangean. Nggak ada dia kayaknya sih. Iya, Bener sih. sangean. Oh, mungkin kalau sangean generasi dulu sampai sekarang tuh sama sangeannya, Mas. Cuman lebih sange sekarang. bukan apa Lebih barbar sekarang. Oh, lebih lebih gak bisa nahan yang sekarang. Benar. Kalau mas berarti lemah. Kalau sangenya sama, trigger ininya sangenya sama. Cuman kalau dulu kan sange nih. Ini malu nih di sini gitu. Sekarang nih sange, malunya gak tahu mana. Oh, iya, iya. Gila, makanya banyak kejadian yang kayak yang kamu alami tadi. Oh gitu ya. Gak tahu. Jadi Gak mungkin tahu anak-anak malu. mungkin kayak gitu juga ya. Pada akhirnya Oh ya oke dah. Itu tadi kita udah ngobrol nih. Ngobrol masalah problematika, percintaan, karir, ya kan. Terus soal wanita, perempuan-perempuan gitu kan. Ya bisa dibilang kalau kata Mbak Vera tadi, kita ganti nama wanita itu menjadi perempuan aja. Gitu kan, empu istilahnya. Dan terus tadi kita udah belajar dari Mbak Vera juga tentang perempuan berkisah yang seperti apa yang sebenarnya mereka nih melakukan apa. Misalnya Yang jadi konsen. yang jadi konsen mereka tuh apa. Terus tadi juga udah kayak karir, terus permasalahan teman-teman kan, anak muda sekarang udah dijelasin juga. Tadi ternyata Mas Lintang juga udah ngomong, oh ternyata permasalahannya kayak gini. Terus Bapak tadi juga bilang, tadi kan Bapaknya juga bilang soal Tapi pas juga lah. generasi apa. Karena pasti benar. Nah, sama oke Om. Nah, tadi juga udah bilang generasi sekarang itu seperti apa gitu kan. Jadi buat teman-teman sih sebenarnya kalian itu sebagai perempuan-perempuan juga kayaknya harus bisa lebih mau berkarya dan jangan stuck di situ aja gitu. paling penting lagi itu menghargai diri. Menghargai diri dan Saling mendukung sama perempuan. benar, bahagiain diri kalian sendiri dulu juga, jangan bahagiin orang lain dulu. Kalau nggak belum bahagia kitanya. Pesan pertama deh buat anak-anak muda sekarang Mbak, dari Mbak Vera dulu deh. Ini sebelum close banget. Anak muda, Anak cowok cewek ini. cowok kan? cewek terserah. Ya kalau buat perempuan ya itu sih harus bisa mendukung sesama perempuan. Oke. Kalau buat cowok-cowok ya hargai perempuan. Dari Bapaknya pesannya Ya. buat anak-anak muda. Gaul boleh sih, gaul boleh, hits boleh. Kamu mau pakai style yang paling baru pun silahkan. Tapi sopan, santun, dan saling menghargai pun itu juga harus perlu. Attitude itu perlu dijaga juga. Nice. Dari yang paling muda sih. Ini loh Anak yang muda. udah semua apa nggak bohong gila. Yuk. Kalau harus begitu sih ngomongnya. Enggak, kalau dia itu sih simple kalau sih. Jangan sangean kalian ya. Malu. Maksudnya jangan sangean kalian lah. Maksudnya kalau sange nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman nggak perlu semua orang tahu. Sange di kamar kos saja. Betul, nggak perlu semua orang tahu. Yang perlu tahu satu dua yang mungkin bisa membantu kalian. Tahu lah kalian maksudnya apa. Jangan semua dikasih tahu kalau kalian tuh sange. Kelihatan goblok, kelihatan rendah, kelihatan ini segala macam. Benar tadi kata bapak ke, memang saling menghargai itu penting karena Katanya om. iya sorry karena pasti bayar karena apa namanya sekarang tuh banyak anak muda yang terlalu banyak nuntut hak tapi nggak paham kewajibannya apa gitu sih. Oke, nice. Semuanya udah kasih pesan nih buat teman-teman. Bukan anak muda. Walaupun kita masih muda juga, maksudnya buat kalian semua lah ya, yang nonton cewek dan cowok ini general sih buat kalian juga. Jadi jangan lupa sih untuk kalian kalau misalkan emang
pengen jadi diri sendiri, silakan jadi diri sendiri, tapi jangan sampai merugikan orang lain juga. Terus tetap berkarya apapun keadaannya, jangan, kalau misalkan pilih-pilih juga nih orang yang mau, yang cuman kepo sama yang peduli sama kalian. Gitu. Oke, teman-temanku tersayang. Thank you loh diajak ini. Ya, makasih banget Makasih, Mbak ya, Vera makasih. dari Perempuan Berkisah. Terus Om, makasih Om Quiz.id. Terus ada Mas Lintang, makasih banyak. Dan saya sendiri Karina Rena, mohon pamit. Terima kasih juga buat Ruang.go yang udah memberi tempat ya sih ya, buat kita ngobrol di obrolan meja kopi. Oke, sampai jumpa di obrolan meja kopi berikutnya.